Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta kalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita memuji dan memuliakan Dia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Mari katakan layak dipuji, layak disembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, layak disembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Katakan layak dipuji, layak disembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, namamu besar, termulia. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan pujian syukur kami hanya bagi nama Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang layak dipuji, Engkaulah yang layak disembah. Saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau layakkan setiap hati kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hati kami segenap umat-Mu berserah kepada Tuhan. Jikalau ada di antara kami yang mungkin dalam kesedihan, Tuhan berikan kami penghiburan. Yang sedang lemah, Engkau kuatkan. Yang sedang mulai dalam kebingungan, Engkau teguhkan Tuhan.
bahwa hanya di dalam Yesus ada kepastian, hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Biar hanya kuasa nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Biar hanya oleh darah Tuhan saja yang boleh menyucikan setiap kami di tempat ini. Kami juga berdoa buat firman-Mu nanti yang akan kami dengar, Kau urapi hamba-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman itu yang akan mengajar kami, agar kami semakin hari semakin dekat lagi kepada Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab hanya segala puji syukur hanyalah bagi nama Tuhan. Dan naikkan pujian segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kita mau lebih lagi memuji Dia.
rasuli. Aku percaya kepada Roh Kudus, Bapa yang kali dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang meninggal dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, orang besar, orang tinggi, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku, naungiku dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita naikkan pujian ini dari awal lingkup-lingkup. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa, Kau raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Baik, kita akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi menjelang siang ini kami ada di tempat ini. Kami memenuhi panggilan Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Kami meyakini Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami, menyambut setiap kami, memberkati setiap kami. Terima kasih untuk kesaksian dari Ibu Ipon, istri hambamu, Bapak Julianus Lupano, yang juga boleh menguatkan setiap kami, bagaimana campur tangan Tuhan untuk kehidupan setiap orang percaya,
dari dulu hingga hari ini, bahwa memang mujizat itu masih ada dan terus terjadi bagi setiap kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Pagi ini kami akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tolong setiap kami supaya disingkapkan bagi kami boleh mengerti dan kami melakukannya dalam kehidupan ini. Ini doa kami, urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Ya, saya baru tahu ada operasi atau menjalani operasi 2009 karena kami juga baru kembali nyambung beberapa tahun ini ya Pak Pendeta, lewat Facebook lalu lewat WA dan akhirnya bisa bertemu. Baik, sidang jemaat, saya mengajak kepada kita untuk membuka firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal 45. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 28, tapi yang menjadi bahasan kita ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5 ayat 7 sampai ayat 7. Jadi kita akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 saja. Jadi sidang jemaat boleh membaca hingga ayatnya yang ke-28, Kejadian pasal 45. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7 kita akan baca bergantian. Perikopnya, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga mendengar orang-orang Mesir dan pada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Ayolah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka katanya, "Akulah Yusuf, saudara yang kamu keluar dari Mesir." Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah berbuat maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Amin. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan masing-masing kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah rentetan peristiwa perjalanan kehidupan Yusuf secara pribadi dan perjalanan cikal dari sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel, yaitu kisah saudara-saudara Yusuf dengan ayahnya Yakub atau yang berganti dengan nama Israel. Kehidupan yang tidak mudah yang dijalani oleh Yusuf. Ya, sampai akhirnya terjadilah peristiwa yang memperkenalkan diri ini. Saudara-saudaranya tidak tahu lagi. Hanya mengingat
bahwa mereka punya saudara dulu. Tapi seperti apa perjalanan saudaranya yang mereka aniaya, yang mereka sisihkan, yang mereka buang itu, mereka nggak tahu. Tahu-taunya setelah memperkenalkan diri ini, ternyata yang menjadi penguasa di Mesir itu adalah saudaranya yang dulu mereka sisihkan, mereka buang. Justru memperkenalkan diri di tengah-tengah situasi yang dimana seluruh wilayah atau kawasan waktu itu mengalami bencana kelaparan, krisis. Dan melalui perkenalan diri inilah bagaimana kita melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa menyatakan kuasanya kepada Yusuf dan kepada keluarga besarnya, bahwa Allah merencanakan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Tentu saja juga dalam kehidupan kita semua. Amin. Yaitu bagaimana di pagi ini saya memberi tema bersikap saat krisis ekonomi. Hidup ini penuh dinamika. Ada senang, ada susah. Senang saat Bapak Ibu dan saya merayakan ulang tahun. Apakah dirayakan secara kecil-kecilan, satu keluarga, atau mengundang orang. Senang pada saat anak muda mungkin mendapatkan pacarnya. Senang saat orang tua dapat menikahkan anaknya, menghadiri wisuda anaknya, mendapatkan bonus dari apa yang dikerjakan. Senang. Dibelikan anak oleh-oleh atau makanan. Senang. Ya. Masih banyak lagi. Tapi pada saat diperhadapkan dengan kesusahan, ada banyak kesusahan yang ada di dalam kehidupan ini. Ada sakit penyakit, dan kita baca di sini tadi kesusahan ekonomi. Dan ini bukan lokal, global. Semua mengalaminya. Keluarga Yusuf ini, adiknya dan abang-abangnya, duitnya ada. Banyak duit. Tapi kan makanan nggak ada di daerahnya. Uang nggak ada bernilai. Sama seperti orang yang tenggelam di lautan. Biarpun sekilo, 2 kilo, bahkan puluhan kilo emas di tangannya pada saat tenggelam, itu emas tuh nggak ada harganya. Dia pasti cari kayu yang mungkin lapuk atau yang nggak ada nilainya, tapi untuk dia berpegangan supaya tidak tenggelam. Duit ada, tapi nggak ada barang yang bisa dibeli. Nah, yang lebih parah, duit nggak ada, barang ada. Seperti sekarang ini, Bapak Ibu, betul ya? Kalau orang-orang kaya, sekarang sih nggak masalah. Pemerintah, pejabat, TNI, Polri, yang pangkatnya sudah tinggi-tinggi, PNS, nggak mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Tapi bagi seseorang yang mencari serupiah demi serupiah dengan pengeluaran sekarang ini, dengan harga-harga barang yang sekarang ini, itu tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak mudah. Maka pada saat tidak mudah itulah orang menyikapi secara salah. Tapi tidak dengan anak-anak Tuhan atau orang yang sungguh beriman kepada Tuhan. Yang salah menggerutu.
bersikap yang salah, kecewa sama Tuhan, mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Tuhan ada di mana? Udah berusaha, udah berdoa, seperti menemukan jalan buntu. Pernah ngalami kayak seperti itu Bapak Ibu? Hampir tuh. Jujur, makasih Bu Ros. Kita udah berusaha, udah berdoa. Yang keluar akhirnya, mana Tuhan? Di mana kedaulatan Tuhan? Di mana penyertaan Tuhan? Di mana pemeliharaan Tuhan? Menggerutu dan menyalahkan Tuhan. Ada lagi yang menyikapinya secara salah. Gali lubang, tutup lubang. Tanpa doa, tanpa minta hikmat bijaksana dari Tuhan, ambil pinjaman. Dan itu sekarang ini banyak Bapak Ibu. 3 minggu yang lalu, 3 minggu atau 2 minggu yang lalu, saya lupa itu. WA-nya masih saya simpan. Dia punya tante telepon saya, WA saya, tolong lihat ponakannya. Tolong diawasi ponakannya. Kenapa? Ternyata dia harus dikejar-kejar untuk pembayaran. Awalnya untuk membayar uang kos, kiriman dari Kalimantan lambat datang, lalu dia coba lewat pinjaman, pinjol itu. Dia pinjam, dia bayar, kiriman belum datang. Tagihan sudah datang, dibayar akhirnya. Tapi yang pinjol terus meneror. Dan saya menemukan juga beberapa kasus seperti itu Bapak Ibu. Ya. Belakangan ini. Sampai bahkan ada di Facebook, mau tidak mau saya blok itu. Ya, Facebooknya. Karena saya juga ditelepon. Ternyata nomor telepon saya masuk dalam rentetan teleponnya dia. Grup atau di mana saya kurang tahu gitu. Udah. Sulit Bapak Ibu. Dan banyak kasus juga belakangan ini yang saya baca di koran Kompas. Saya hanya mengikuti lewat bacaan koran Kompas. Bunuh diri. Menyikapi kehidupan dengan bunuh diri karena nggak sanggup lagi menghadapi tekanan kehidupan. Bunuh diri. Dia pikir dengan bunuh diri selesai masalah. Tidak. Nah, bagaimana kita bersikap saat krisis datang, ketidaknyamanan itu datang? Coba kita perhatikan di ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-7, sidang jemaat. Apa jawaban Yusuf ini? Allah menyuruh aku mendahului kamu. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ada proses panjang di sana Bapak Ibu. Waktu itu Yusuf masih usia remaja. Saat perjumpaan dengan saudara-saudaranya dan memperkenalkan diri, dia sudah dewasa. Dia sudah berkeluarga dan sama-sama punya anak. Prosesnya panjang itu. Yusuf tidak tahu akan ada terjadi krisis ekonomi. Krisis global. Saudara-saudaranya juga nggak tahu bahwa dengan cara mereka menjual Yusuf, menganiaya Yusuf dan menjual Yusuf, ternyata itu cara Tuhan.
untuk menyelamatkan Yusuf dan menyelamatkan saudara-saudaranya, ponakan-ponakannya atau keluarga besarnya. Artinya apa di sini? Bersikap dengan mengakui dan mempercayai bahwa Allah bertindak sebelum krisis itu datang. Ya, saya ulang. Bersikap dengan mengakui dan mempercayai bahwa Allah bertindak sebelum krisis ekonomi datang. Kalau kita mau penekanannya di bagian bidang ekonomi, krisis keuangan. Bapak Ibu, jauh sebelumnya, rangkaian peristiwa Yusuf ditangkap oleh saudara-saudaranya. Bukan disambut dengan kemesraan. Ditangkap. Dimasukkan ke sumur tua yang gak ada airnya. Udah ada rencana jahat untuk membunuh. Tapi ada salah satu di antara mereka, saudara-saudaranya itu ada orang Midian, kita jual aja. Dijual. Skenarionya yang dibuat disusun kepada orang tuanya bahwa Yusuf diterkam binatang buas. Yusuf dijadikan budak. Diperjualbelikan di pasar. Terhinakan Bapak Ibu. Gak punya masa depan. Gak bisa berbuat apa-apa. Merindukan kasih sayang orang tua tetapi harus berpisah dengan cara dipaksa dan terpaksa. Di Mesir, Yusuf dibeli oleh pejabat negara Potifar. Di sana dia difitnah. Difitnah masuk penjara. Di penjara dia bilang, tolong dong saya diingat nanti. Kalau memang sesuai dengan kenyataan kepada juru minum raja. Ternyata juru minum raja setelah bebas dari penjara, sama-sama di penjara, lupa. Jaraknya 2 tahun lagi lupanya. Kalau sehari 2 hari masih mending. Ini 2 tahun. Setelah raja kebingungan dengan mimpinya, barulah juru minum ini bilang, ada orang hebat di dalam penjara. Singkat cerita, Yusuf dibawa menghadap raja. Dia urai, dia terjemahkan, dia tafsirkan mimpinya. Dan memang penafsirannya sesuai dengan realita, kenyataan. Yusuf bilang, udah angkat saya aja. Enggak. Dia hanya memberikan penafsiran, penjelasan bahwa akan terjadi 7 tahun masa kelaparan, setelahnya kemakmuran. 7 tahun kemakmuran, terbalik. 7 tahun masa kelimpahan maksudnya. Kemakmuran, 7 tahun masa kesusahan. Dan ini harus pandai-pandai diolah. Dimanajemen dengan baik. Kadang orang kan lupa. Saat diberkati, hambur-hamburkan berkat Tuhan. Selagi banyak lupa bahwa hari-hari ke depan akan berjalan. Alkitab mengatakan sehari cukuplah sehari, karena kesusahan ke depan. Nah, ini juga harus kita pahami bahwa hidup itu dinamis. Kita harus bisa menyiapkan diri sedemikian rupa, mengantisipasi sedemikian rupa. Yusuf kasih usulan seperti itu kepada Firaun. Dah nggak ada orang lain lagi kecuali kamu. Diangkatlah Yusuf. Maka dibangunlah lumbung besar-besaran. Setiap hasil panen ditampung, dikumpulkan, dibeli. Pada saat masuk masa kelaparan, yang pertama, keluarga Yusuf, saudara-saudaranya masih bisa bertahan. Tapi untuk berikutnya, enggak.
Maka mereka datang ke Mesir. Disitulah awal perkenalan. Proses panjang. Jadi dalam kehidupan ini tidak ada yang namanya kebetulan. Bagi orang percaya, kita harus meyakini bahwa Allah dari dulu sampai sekarang, Dia merencanakan, Dia mengatur sedemikian rupa untuk menolong kehidupan kita. Amin. Jadi bicara tentang bagaimana kita harus mengakui dan mempercayai bahwa Allah bertindak sebelum krisis ekonomi terjadi. Jadi apa yang Bapak Ibu alami sekarang ini? Saya meyakini dengan pasti Allah tetap melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita sabar saja Bapak Ibu. Kita berdoa saja. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan mengurai kehidupan kita. Gak mudah memang. Tapi ini terjadi, hadapi. Selalu pasti ada jalan. Kita tidak memikirkan bagaimana ke depan hidup kita. Seperti apa, bagaimana, dan seperti apa maksud saya. Tapi Tuhan, di dalam perencanaannya atas hidup orang percaya, Dia sudah berbuat dan bertindak. Jadi kita jalani aja Bapak Ibu, amin. Jalani aja lah. Mau gimana lagi? Percayakan hidup kita sama Tuhan. Toh Tuhan udah memproyekkan. Bukan berarti kita nyantai. Bukan. Tapi bagaimana kita harus meyakini sebelum krisis datang, sebelum sesuatu itu terjadi, Tuhan sudah melakukan, Tuhan sudah mengantisipasi, Tuhan sudah membuat itu semua. Jadi apapun yang terjadi hari ini dan beberapa belakangan ini Bapak Ibu, percayalah Bapak Ibu dan saya ditolong oleh Tuhan. Amin. Kalau belum ditolong, akan ditolong dengan cara Tuhan. Jadi kalau saya mengingat kesaksian hidup saya, ya luar biasa. Waktu saya masih di salah satu gereja lokal, waktu saya harus angkat kaki dari gereja tersebut, saya bertanya pada Tuhan, kenapa begini? Gak mudah menerima satu kenyataan. Saya harus ada di Tebet, nungguin mobil, motor lewat, untuk nambal ban, untuk ngisi angin motor, angin mobil, ada tekanannya, saya juga baru tahu. Di belakang tuh berapa tekanannya, di depan tuh berapa untuk mobil. Saya jalani. Lama saya tidak mengerti Bapak Ibu. Sampai saya terpilih dan melayani pengembalaan di sini, saya masih terluka. Terluka. Tapi akhirnya saya melihat, ternyata itu semua cara Tuhan. Kalau tidak dengan cara seperti itu Bapak Ibu, saya mungkin tidak ada bersama-sama dengan Bapak Ibu hari ini di sini. Tidak mungkin sebagai gembala sidang. Dan masih banyak berkat-berkat lain yang saya dapatkan lewat cara seperti itu. Yusuf dari hidup senang bersama dengan ayahnya, dengan keluarganya, dengan mamanya, sampai akhirnya terbuang di negeri orang dengan status budak. Di penjara. Sepertinya tidak punya masa depan. Tapi karena di dalam Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan, Tuhan bawa Yusuf untuk jadi pemimpin.
Saat dia diberkati, saat dia menjadi orang ternama, dia tidak lupa dengan keluarga besarnya. Sampai akhirnya dia mengatakan bahwa Allah yang mengerjakan, Allah yang menyuruh dia untuk mendahului saudara-saudaranya, supaya saudara-saudaranya tidak kelaparan, tetap hidup. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mari kita bersikap dengan mengakui dan mempercayai bahwa Allah bertindak sebelum setiap krisis itu datang. Jadi jalani aja. Mau seperti apa sekarang? Terima Bapak Ibu. Ayo maju sama-sama. Berjuang sama-sama. Bertahan sama-sama. Karena kita punya Tuhan yang hebat, yang kuat. Yang melampaui akal pikiran kita. Tidak akan mungkin kita dibiarkan seorang diri, dan tidak mungkin dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Karena janji Tuhan, kamu tidak akan kubiarkan jatuh sampai tergeletak. Yang lalu biarlah yang lalu biar berlalu. Yang baru akan datang ini kita song-song. Amin. Bapak Ibu mengalami krisis, saya juga. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Ya. Berdoa, berdoa, berdoa. Kasih sayang Tuhan tidak pernah habis untuk kita yang percaya kepadanya. Saat anak saya sakit, Eliezer sakit dulu. Saya berkali-kali cerita di sini. Gak ada uang, maka saya membuat satu statement. Orang susah dilarang sakit untuk di Jakarta. Orang susah dilarang sakit. Pada saat Eliezer tergeletak sakit, dokter bilang, sayang Pak Indra lagi keluar. Dokter tuh ngomong ke Pak Indra, buru-buru bawa ke rumah sakit yang ada ruang ICU anak. Itu pun untung-untungan. Dari rumah sakit dari puskesmas Teluk Gong ke Tanjung Priuk, ke Doya, Koja. Di Koja itu penuh rumah sakit. Sampai keluar-keluar. Satu tempat infus itu sampai 5-6 orang. Di pangku, ada yang duduk. Anak saya udah tergeletak. Tipes plus demam berdarah. Waktu BAB udah hitam. Bisa nggak pindah? Kita pergi ke Royal Taruna, ditangani. Masuk 15, harus dirawat. Deposit 20 JT. Dari mana? Bisa nggak diturunkan? Nggak bisa. Cabut. Bayangkan itu dari jam 11 malam. Dari Koja ke rumah sakit yang saya sebutkan tadi. Kita meluncur lagi ke salah satu rumah sakit, saya nggak usah sebutkan. Jauh dari sini. Ditolak. Karena nggak ada duit, Bapak Ibu. Kemudian kami pergi dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang ada di area ini juga, yang berkelas. Itulah dokter mengatakan, buru-buru dibawa ke salah satu rumah sakit yang ada ruang ICU-nya. Ditolak, Bapak Ibu. Akhirnya kita datang lagi ke rumah sakit.
Yang satu tadi yang saya sebutkan. Udahlah, kita ke sana aja Pak. Pakai dulu kartu kredit. Udahlah. Masuk ke rumah sakit itu. Besek 20 JT. Besoknya ada kiriman dari Bengkulu. 50 juta. Di 20 tambah 50, 2 jadi 70 juta. Seharinya hampir 5 jutaan. Seharinya. Aduh, Bapak Ibu, dalam situasi seperti itu, tapi selalu ada jalan. Salah satu majelis digerakkan Tuhan. Keluarga digerakkan Tuhan. Saat selesai, sembuh dari ruang ICU 3 hari, pindah ke ruang perawatan biasa 2 hari, genap 1 minggu. Kami pulang, Bapak Ibu. Pulang. Sehat. Semua uang yang ada kita kembalikan itu. Hari itu pulang, hari itu juga kita kembalikan. Cara Tuhan. Ketemu orang saya nggak pernah minta, Bapak Ibu. Bahkan saya pernah cerita, kita ngobrol sama-sama, nunggu pasien. Yang satu sehari 10 juta. Karena ada virus masuk ke bagian tenggorokannya. Orang Taiwan, nikah sama orang Indonesia. Yang satu, dia nunggu kakak dari mamanya. Saya nunggu anak saya. Kita ngomong, cerita tentang berapa biaya yang harus dikeluarkan. Tapi saya tidak cerita kesulitan saya. Tapi itulah Tuhan punya cara. Tuhan udah persiapkan Bapak Ibu. Langkah dan jalan Tuhan sudah selalu siapkan untuk kita. Mau turun lift, ketemu orang yang ngobrol itu sehari sebelumnya. Pak, hati saya tergerak dari kemarin. Tapi saya ragu, apa Bapak mau menerima bantuan dari saya? Saya bilang, terima kasih. Saya nggak nanya nomor teleponnya, nggak nanya namanya lagi. Dia masukkan duit di saku saya, Bapak Ibu. Merah-merah Bu Yekti duitnya. Bukan 10.000. Nggak pakai amplop. Hitung. Maka kami dengan pemberian yang ada, Tuhan gerakkan orang. Itu juga cara Tuhan seperti kesaksian Ibu tadi. Cara Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya menghadapi krisis, gak usah takut lagi. Amin. Semua orang alami saat ini. Semua orang. Semua orang. Tapi mari kita tetap mempercayakan diri kepada Tuhan. Sebelum semuanya terjadi. Di dalam perencanaan Tuhan, bagi orang yang mengasihi Dia, Tuhan sudah atur semuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, sidang jemaat, masih di ayat yang ke-7. Untuk menjamin, coba perhatikan ayat yang ke-7 itu. Untuk menjamin kelanjutan keturunanmu. Yusuf berkata demikian kepada saudara-saudaranya karena campur tangan Tuhan tadi. Bukan karena Yusuf. Yusuf boleh saja jadi pejabat tinggi, orang hebat nomor 2 di kerajaan Mesir, di pemerintahan Mesir.
Tapi bagi Yusuf itu tangan Tuhan. Amin. Yang kedua ini bersikap dengan mengakui dan mempercayai bahwa Allah menjamin eksistensi keluarga kita di tengah-tengah krisis yang ada. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi jangan takut. Ada satu orang hamba Tuhan yang dimana hamba Tuhan ini, Bapak Ibu, pelayanan akhirnya diberhentikan dari pelayanan dengan macam-macam alasan. Jadi harus mempertahankan keberadaan keluarga, dia harus bekerja. Tapi tangan Tuhan luar biasa. Dia tidak bertahan, akhirnya di kota itu dia balik ke kampung halaman. Dia tetap pelayanan. Luar biasa. Anaknya bisa kuliah ke Jakarta. Yang pertama kuliah selesai. Nikah. Yang bungsu, karena yang pertama ada di kampung. Yang bungsu juga kuliah di Jakarta. Mendapat pekerjaan yang baik di Jakarta dan menikah. Waktu awal diberhentikan, sepertinya bagaimana kelanjutan keluarga. Tapi justru anak-anaknya bekerja dengan baik. Itu semua karena Tuhan. Jadi kalau bicara iman percaya kepada Tuhan, boleh saja krisis itu datang, sepertinya tidak punya pengharapan, tetapi kita tetap memandang kepada Tuhan, kepada campur tangan Tuhan, kepada janji Tuhan, kita pegang bahwa janjinya tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk keluarga kita. Maksudnya anak cucu kita. Diberkati Bapak Ibu. Hadapi saat ini apa yang terjadi. Dengan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak hanya menjamin keberlangsungan eksistensi kita, tapi Tuhan juga menjamin keluarga kita, yaitu anak cucu kita. Baca di Alkitab bagaimana Tuhan berjanji kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Mau melihat masa depan anak, masa depan keluarga lebih baik, tetaplah beriman kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu tidak sanggup, tapi Tuhan yang sanggup. Bapak Ibu tidak punya jalan, Tuhan yang punya jalan. Satu orang yang saya kenal, saya pernah saksikan juga, atau belum di sini kayaknya udah. Karena dia tinggalkan kepercayaan yang lama, dia terbuang Bapak Ibu. Nggak diakui sebagai anak. Masuk STT, lintas budaya, pernah bersama-sama pelayanan di salah satu gereja lokal di mana saya melayani. Cara Tuhan. Kemarin baru pulang dari Amerika. Ayo kalau ke Jakarta main, mampir, saya bilang gitu. Kalau ada waktu. Atau nanti pulang sama-sama ke Bengkulu. Ini orang Bengkulu. Chinese Bengkulu. Saya melihat perayaan ulang tahun anaknya. Mampu, sanggup.
menjalani realita saat keadaan sulit. Pada saat mampu menjalani dengan penuh ucapan syukur dan mampu menyikapi dengan baik, endingnya biasanya selalu baik, selalu bagus. Saya percaya anak-anak saya, bukan karena saya, akan punya masa depan yang baik. Bapak Ibu harus percaya anak cucunya akan juga baik. Karena Tuhan. Tapi ikut Tuhan harus sungguh-sungguh. Jangan hanya di mulut. Jangan hanya KTP. Tetapi ikut Tuhan Yesus. Bukan karena kita agama Kristen. Bukan karena harus memiliki agama. Tapi bagaimana Bapak Ibu dan saya beriman kepada Yesus Kristus. Gak usah pedulikan yang lain bagaimana imannya. Gak usah menghakimi iman orang lain. Tapi bagaimana kita menjalani iman kita kepada Tuhan. Jaga diri kita aja. Hari ini saya boleh susah. Hari ini saya boleh mengalami krisis. Hari ini saya tidak dihargai. Hari ini saya nggak dihormati. Tapi sekali waktu Tuhan pakai anak-anak kita. Bahkan kita sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena janji Tuhan menjamin kelanjutan keturunan kita. Anak punya cerita masing-masing. Cucu juga punya cerita masing-masing. Tapi harus diawali oleh akarnya. Siapa? Kita, orang tua. Maka ikut Tuhan, sekali lagi, harus sungguh. Harus murni. Bukan agama lagi, bukan kekristenan lagi. Tapi menyangkut hidup kita, eksistensi kita. Amin. Menyangkut masa depan anak-anak kita. Menurut saya asuransi yang terbaik itu bukan asuransi yang ada di dunia ini. Tapi asuransi yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Amin. Dia menjamin tidak hanya kita, tetapi juga untuk anak-anak kita. Yang terakhir, bersikap dengan mengakui dan mempercayai bahwa Allah akan memelihara saat terjadi krisis yang ada. Coba perhatikan di ayat 5 dan ayat 7 lagi itu. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna, Bapak Ibu. Amin. Amin. Tapi Tuhan, yang saya alami, ini kesaksian pribadi ya Bapak Ibu ya. Ini kesaksian pribadi. Jangan ini dijadikan ajaran atau pegangan. Itu mengalami pemeliharaan Tuhan. Biasanya proses awal itu nggak mudah. Kadang kita makan saja susah. Bahkan tidak makan. Ingin memiliki sesuatu, ingin membeli sesuatu, cuman hanya sebatas keinginan. Belum menjadi kenyataan. Zaman kuliah saya sudah sampaikan di sini. Yang lain makan, saya nggak makan. Dan saya nggak pernah cerita. Pak Urbanus Tuhartutul itu sampai hari ini saya cari itu yang orang Ambon. Di Bekasi katanya rumahnya. Tapi nggak ketemu dah. Kalau makan siang, beliau yang suka ajak saya di belakang itu dulu makan tuh. Yang pintu samping. Udah.
Setelah pelayanan pun sama. Sampai hari ini kalau terjadi Bapak Ibu, saya nggak pernah khawatir. Selalu ada jalan yang saya temukan. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna Bapak Ibu. Ya, nggak langsung, gitu loh. Pelan, tapi pasti. Ada petinju kuat awalnya, melanjutkan berikutnya nggak sanggup. KO di tengah pertandingan. Ada pelari yang awalnya cepat, bisa melewati orang, tapi udah mau sampai finish, dilewati orang. Pernah melihat itu Bapak Ibu? Banyak orang juga begitu. Kelihatannya melejit dengan cepat. Apalagi tidak di dalam Tuhan. Ujung-ujungnya selesai. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan untuk melangkah satu kali saja, melangkah itu nggak mudah Bapak Ibu. Untuk melangkahkan cuma satu langkah kaki. Tapi kita harus dipaksa untuk melangkah. Lambat. Netes. Punya orang ngocor. Kita punya netes, setetes. Berjarak lagi tetesannya. Bapak Ibu, bangku ini saya kan nggak pernah bersuara. Dengan uang kas gereja kita pernah beli bangku juga kan. Tapi bangku yang lama itu kan masih kelihatannya kuat Bapak Ibu. Tapi satu-satu itu copot kan itunya. Kita udah coba las yang satu. Pak Randy bantu las. Ini contoh saja. Lepas lagi habis dilas. Memang udah saatnya mungkin. Masanya udah haus. Ada tuh salah satunya di gereja di pastori. Yang lain pernah kita buang. Betul ya Pak Tony dulu. Waktu masa pembersihan udah patah atas ini. Tapi ada yang menghubungi saya. Bagi dong nomor rekeningnya. Mau ganti bangku di gereja. Saya bilang, kita ada rekening bendahara yang pegang. Saya kirim ke grup majelis. Dibaca itu sama Bu Yekti, sama Pak Amin, Pak Indra, Pak Tony belum masuk lagi tuh. Diokekan, kirim nomor rekeningnya. Nggak beli sekaligus. Beli satu dulu. Bagus nggak bangkunya? Beli. Setelah dilihat, ya udah eksekusi. Bapak Ibu, nggak usah kita minta. Nggak usah kita ngemis, nggak usah pakai proposal. Kalau udah waktunya Tuhan bertindak, Tuhan akan bertindak. Termasuk untuk keadaan kita saat ini. Percayakan sama Tuhan. Keadaan ekonomi kami, istri yang tahu Bapak Ibu. Jadi saya suka bilang, ini gimana. Gimana nggak gimana ya gimana. Kita jalani. Selalu buka jalan. Tuhan selalu buka jalan. Untuk biaya apapun itu, udah mau menjelang finish. Jadi saya bilang, Pak Dewi ini tenang amat ya orangnya. Ngapain dipikirin? Nggak dipikirin aja, ininya udah berkerut kan jidatnya gitu. Udah
jalanin aja. Selalu ada jalan. Lagi bergumul pengelolaan keuangan di Kalimantan seperti apa. Udah ada. Dirintis beberapa tahun yang lalu. Seharusnya udah ada lah. Iya, kantongnya itu udah ada terisi gitu. Karena kalau mengharapkan dari tempat saya bekerja, pelayanan, hanya kata pas. Cukup. Maka istri saya bilang, kapan janjinya memenuhi permintaan anak? Saya udah janjikan Bapak Ibu. Janji adalah hutang. Berarti janji itu harus saya gumuli. Dan saya yakin dan percaya. Apa itu janjinya? Pak, cuman semalam mau nginap di hotel. Kalau orang lain kan gampang itu ya Bapak Ibu. Satu. Yang kedua, keinginan saya itu suatu saat kalau Tuhan izinkan saya ke luar negeri, saya nggak mau tanggung-tanggung. Israel Bapak Ibu. Ke sana kan mahal Bapak Ibu. Sekali waktu saya ingin melihat anak-anak saya. Mereka punya sarana prasarana penunjang hidup. Mereka punya masa depan yang baik. Itu bukan karena saya. Karena Tuhan. Ke depan. Jadi kalau bicara sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Secara khusus memelihara saudara-saudaranya Yusuf dan Yusuf. Kita pun juga demikian. Amin. Amin. Kita nggak tahu tahun ini seperti apa, di sisa tahun depan banyak prediksi mengatakan begini. Kalau ikuti, ya bukan kasih pengharapan. Ketakutan yang ada, kecemasan yang ada. Kenapa kita nggak percaya kepada janji Tuhan? Orang lain boleh susah, orang lain boleh menderita, orang lain saya pasti mampu dan disanggupkan untuk menghadapinya. Amin. Tuhan tak pernah janji, gitu ya Bu Santi ya. Langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Penyertaan Tuhan itu yang kita harapkan dalam hidup ini. Karena lewat penyertaannya kita disanggupkan. Dengan penyertaannya kita bisa apa saja yang kita tidak bisa tapi kita inginkan. Amin. Jadi bagaimana kita bersikap saat krisis datang, termasuk krisis ekonomi, ya sekali lagi mengakui dan mempercayai bahwa Allah bertindak sebelum krisis itu terjadi. Yang kedua, kita harus mengakui dan mempercayai bahwa Allah menjamin keturunan kita, kelanjutan eksistensi anak-anak kita, cucu-cucu kita. Yang ketiga, Allah menjamin, maka kita bersikap dan mempercayainya bahwa pemeliharaan Allah itu sempurna untuk kita. Tetap tenang, tetap berdoa, tetap berserah, nantikan tindakan Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Saya mohon Pendeta Julianus Lupano untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Kami sangat terberkati oleh kebenaran firman.
kebenaran firman-Mu, ya dan amin. Kami sangat diberi motivasi, kami sangat diberikan kekuatan, bahkan juga sebuah pengharapan. Janji-Mu tidak pernah tidak Engkau tepati. Kami imani dan mengamini bahwa janji-janji Tuhan bagi anak-anaknya adalah pasti. Bagi kehidupan pribadi, keluarga, dan juga bagi persekutuan di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan, memampukan, dan juga memberikan kami motivasi agar kami menjalani hari-hari hidup ini tidak ada rasa khawatir, putus asa, dan kecewa. Tapi kami tetap berserah, menyerah di dalam kehendak. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan hikmat, kemampuan bagi hamba-Mu yang telah memimpin, yang telah menyampaikan kebenaran firman, menyampaikan maksud hati-Mu di siang ini. Berkati hamba-Mu, Pendeta Paran, baik pribadi dan keluarganya. Tuhan terus berikan dia kekuatan iman, kekuatan kesehatan jasmani, bahkan juga apa yang menjadi rencana dan harapannya, biar Tuhan buat berhasil sesuai dengan kehendak. Tuhan terus berikan dia hikmat, talenta yang Kau beri, agar banyak orang terberkati, dan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya, Tuhan terus berikan mereka juga kekuatan, kesehatan, kemampuan, kekuatan iman dalam menopang pelayanan di tempat ini, bahkan terus juga bersama-sama melayani di jemaat ini, di GKRI Epifania ini. Tuhan juga terus menjaga, melindungi kehidupan hamba-Mu dan keluarganya, bahkan jemaat, menjauhkan mereka dari rupa-rupa mara bahaya, kecelakaan, niat-niat orang jahat, dari sakit penyakit dan roh musuh. Tutup bungkus kehidupan hamba-Mu dan keluarganya, bahkan kami semua, dengan kuat kuasa darah anak domba Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, biar apa yang kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami dapatkan di dalam kebenaran firman-Mu terus bergema dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami, bahkan jemaat. Kami berdoa agar jemaat di tempat ini kami jadi berkat bagi lingkungan yang ada, jadi terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan juga memakai jemaat Tuhan menjadi saksi-saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan datangkan berkat-berkat utama, berkat-berkat timur, barat, dan selatan untuk datang ke tempat. Kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang sementara ini jemaat membuat program, perencanaan, biar Tuhan yang ambil alih. Kami percaya apabila Engkau yang ambil alih, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi pengharapan, karena Engkaulah Immanuel, Engkau Yehova Jireh, Allah yang menyediakan yang dari tidak ada akan menjadi ada. Kami percaya juga Engkaulah panji-panji keselamatan, Engkau Yehova Nisi, Allah akan membuat suatu kemenangan demi kemenangan, melewati lembah-lembah pergumulan, melewati padang pasir. Kami pasti percaya tangan Allah yang kuat akan menuntun, membimbing kita
ke tempat yang tenang. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan penjaga Israel yang tidak pernah terlelap, dan Engkau juga Tuhan yang menjaga umat-Mu yang tidak pernah tertidur. Allah yang setia, Allah yang sangat luar biasa. Kepadamu Bapa kami menyerahkan kehidupan jemaat ini, gereja ini, karena Engkau adalah kepala gereja, pusat penyembahan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan, firman Allah yang hidup. Karena firman-Mu adalah pelita dan terang dalam jalan kehidupan kami. Maka juga firman-Mu lah yang akan menguatkan, meneguhkan, memampukan kami melewati waktu-waktu hidup ini. Terima kasih Bapa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sedia untuk pemerintah barang nanti dalam dan simpan Kami memuji Tuhan tidak hanya saat kami ada di dalam gedung gereja beribadah seperti ini, tapi biarlah kami memuji Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami, di dalam keseharian kami, dan itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya ini boleh berjalan dengan baik. Berkati Ibu Ipon, istri Pak Lupano, yang boleh memberi kesaksian, peneguhan betapa Tuhan ada untuk kami, untuk orang-orang yang percaya kepadamu. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami untuk pandai menyikapi keadaan-keadaan yang sulit, terutama berkaitan dengan krisis ekonomi hari-hari belakangan ini. Kami boleh ingat akan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa
memberikan pertolongan bagi kami, yakni di mana kami akan terpelihara, bukan hanya kami tetapi keturunan kami, masa depan anak cucu kami Tuhan. Dan segala sesuatu yang terjadi, sebelum terjadi, Tuhan sudah mengantisipasinya. Tuhan sudah membukakan jalan dan memberi jalan untuk kami. Sehingga pada saat krisis terjadi, kami mempercayai semua akan dibukakan jalan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Seperti Pak Charles, pemulihan datang dari Tuhan. Pulihkan keadaannya. Pak Tony juga pasca dari menjalani operasi hingga hari ini, bagian kaki sangat sulit untuk digerakkan, dengan kata lain dimonitoring dengan baik karena ada gangguan pada sarafnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Pak Tony juga dipulihkan. Demikian juga jemaat Tuhan yang berkekurangan. Tuhan, jangan biarkan mereka berkeluh kesah. Jangan sampai ada yang memilih jalan yang salah. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang urai. Sehingga jemaat-Mu boleh berkecukupan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Bahkan keadaan ekonomi boleh semakin baik. Itu harapan kami semua Tuhan. Kami ingin melihat bagaimana Tuhan bekerja berkarya bagi kami di tempat ini. Kalau yang lain ditolong Tuhan, kami di sini pasti juga ditolong Tuhan. Terima kasih. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan, supaya terus beriman kepada Tuhan. Tidak kalah dengan situasi kondisi yang terjadi, yang ada di sekitar mereka. Mereka maju terus, beriman percaya terus kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk yang sedang studi, baik itu anak-anak SD, anak SMP, SMA yang kuliah. Tuhan yang cukupkan kebutuhan yang ada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak juga boleh memiliki, remaja pemuda memiliki pergaulan yang baik, pergaulan yang sehat, lingkungan yang baik, dan mereka ingat bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, anak-anak ini nanti akan menjadi generasi yang hebat di gereja ini. Dan hebat di keluarganya, hebat di masyarakat. Bukan karena orang tua, bukan karena kami, bukan karena anaknya, tetapi karena Yesus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Saat diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak mudah, ajari kami untuk bersyukur kepadamu. Saat diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang susah, ajari kami untuk tetap menunjukkan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Jemaat yang tidak hadir hari ini, Tuhan tolong supaya minggu depan boleh hadir bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan campur tangan untuk bangsa ini. Kami merindukan pemimpin yang baik Tuhan. Mulai dari presiden, wakilnya, para menteri, DPR RI, DPRD, bupati, gubernur, camat, lurah, supaya mereka semua menjadi pelayan masyarakat. Dirjen-dirjen yang ada, kepala BUMN, mereka-mereka yang punya kuasa di negeri ini, supaya mereka boleh menjadi contoh yang baik dalam ucapan, dalam tindakan, dalam perbuatan. Jauhkan mereka dari keinginan untuk jadi maling yang sudah membudaya di negara ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya mereka memikirkan kepentingan banyak orang. Terima kasih. Kami berharap Indonesia tetap baik-baik saja. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Paham-paham radikal yang ada, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, Tuhan campur tangan, supaya terhisap kepada sebuah kebenaran untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai berkati kami, lindungi kami sepanjang minggu ini. Karenanya kami sidang jemaat-Mu akan meninggalkan tempat ini, sertai sekali lagi di dalam perjalanan pulang.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hati dan pikiran, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.